Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan salah satu guru di SMP Negeri 4 Ngamprah. Kita perkenalkan dulu, namanya adalah Ibu Lia Mulyati SEMPD. Ya, Ibu Lia Mulyati adalah salah satu guru di SMP Negeri 4 Ngamprah. Sebelumnya saya bacakan dulu ya Bu ya biodatanya. Ya, Ibu lahir di Bandung 16 September tahun 1973. Sudah bekerja menjadi PNS selama 17 tahun, 10 bulan, hampir 18 tahun. Ya. Baik Bu, kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai karya-karya Ibu selama berkiprah menjadi guru. Ya, pendidikan terakhirnya adalah di pendidikan IPS di jenjang S2. Saat ini sedang berdinas di SMP Negeri 4 Ngamprah, Desa Paku Haji, Kecamatan Ngamprah, Bandung Barat, Jawa Barat. Oke, Bu Lia, rumahnya di mana Bu Lia? Saya rumahnya di Cijawura, Buah Batu. Lumayan, 2 jam. 2 jam dari rumah. sekolah. Wah, hebat ya. Walaupun dari rumah ke sekolah jaraknya jauh, 2 jam, tetapi Bu Lia ini sangat aktif sekali dan sangat produktif dan juga berkontribusi untuk sekolah. Ya, di antaranya apa saja prestasi Bu Lia? Yaitu mengikuti kejuaraan OGN di tingkat kabupaten peringkat kedua. Jadi ya pada tahun 2018. Oke. Juga pernah menjadi peringkat kedua juga pada lomba guru berprestasi tingkat MGMP itu Krayon 2. Benar Bu? Ya. Nah, selain prestasi itu, Bu Lia juga mempunyai karya-karya ya, yang buku-buku di sini ya Bu ya. Ya, saya pertama nih, saya ketika itu mahasiswa S2, saya diajak dengan dosen saya untuk membuat buku. Itu yang menarik buat saya, karena dosen tersebut memotivasi untuk menulis buku. Tahun berapa tuh Bu? Itu tahun 2010. Ya. Buku pertama Ibu berarti? Itu atau sebelumnya pernah bikin buku pertama kali 10. Jadi karena diajak dosen waktu itu atau dimotivasi oleh dosen untuk diajak dosen untuk menulis buku pada waktu itu. Yang mana Bu bukunya Bu? Ada di sini? Bukunya tidak ada di sini. Ya, judulnya Pembelajaran Studi Sosial. Itu yang pertama sekali. Saya pada waktu itu sempat bangga karena saya menemukan bukunya itu di toko. Ada dijual di salah satu toko. Wah, bangganya luar biasa sekali gitu ya. Kemudian yang ini tahun 2018 pengembangan tema dalam pembelajaran ini nih yang ini. Nah, ini buku ini saya ingin guru-guru terutama guru IPS memahami bahwa IPS itu ternyata pelajaran kajian. Jadi harus tematik. Jadi kita guru IPS itu harus mengkaji tema-tema yang ada dalam kasus-kasus sosial gitu ya. Nah, kemudian ini yang wayang belajar jujur, itu saya mempelajari kearifan lokal kita itu yang sudah mulai pudar gitu ya. Setelah buku ini ada yang buku wayang itu ya? Wayang. Kemudian itu tentang kearifan lokal, wayang, dan ada nilai karakternya yaitu jujur tadi. Iya, kearifan lokal itu saya bawa sebagai media pembelajaran IPS. Jadi ini dijadikan media pembelajaran saya. Gitu. Ternyata anak-anak menarik pada waktu itu karena bikin medianya sendiri. Kemudian ini merangkai kata, merajut asa itu saya mulai menulis di luar buku-buku pembelajaran pada waktu itu. Jadi itu tentang apa Bu yang merangkai kata itu? Itu apa, cerpen atau novel atau gimana? Itu itu kisah-kisah pembelajaran saya, tapi di luar konteks materi pembelajaran. Itu pada tahun 2019 ya, merangkai kata, merajut asa itu ya Bu ya. Kemudian saya itu suka kumpul ya dengan guru-guru penulis. Terus saya mulai berkumpul 20 guru se-Indonesia penulis esai. Di situ saya bertukar
organisasi pembelajar di sekolah yang ini ya. Nah, ini bukunya. Itu tahun Ini tahun 2019. Jadi di dalam buku ini membahas bagaimana sekolah itu di dalamnya harus ada komunitas-komunitas guru pembelajar. Ini sangat penting buat kita. Kalau di sini kalau sekolahnya ingin maju ya harus ada komunitas pembelajarnya. Itu yang dibahas saya di di buku sini. itu. Ya, Itu organisasi. Ya. Tahun Ini 2019 organisasi ya. pembelajar di sekolah. Ini masuk ini sudah diseminasikan di Kemendikbud. Jadi ketika itu saya lolos naskah literasi oleh Kemendikbud, kemudian diseminasikan isinya. Dan saya senang sekali ketika itu dosen-dosen mengarahkan saya untuk melengkapi beberapa bagian yang masukan buat saya. Berarti untuk revisi selanjutnya untuk buku ini gitu ya Bu ya? Iya. Untuk seri selanjutnya lah dari buku Iya. organisasi pembelajar ya Bu ya? 2019 karena saya pada waktu itu menjadi kurikulum, nah saya tertarik dengan pembelajaran di SMP 4 Ngampra. Nah, saya ingin mendokumentasikan beberapa teknik mengajar di guru ini ya, dan juga pendapat siswa saya mengenai pembelajaran yang di sini. Ini bukunya yang ini. Rekam jejak pembelajaran SMP Negeri 4 Ngampra. Walaupun sekolahnya ya Beginilah ya Bu ya, di tengah kebun. tapi kita nggak kalah. Saya memberikan sarana buat guru dan siswa yang ada di sini untuk menulis beberapa pengalaman mereka mengajar dan belajar di sini. Ini di dalamnya ada mereka pengalaman ketika mereka belajar STEM, kemudian kemudian mereka belajar prakarya, mempunyai produk ya Bu dari pembelajarannya itu. Ya, dia senang, dia membuat hasil kain jumputan. Di sini ada kata-kata yang aku senang belajar. Ternyata belajar itu tidak di kelas saja, ya. Belajar itu bisa juga di luar. Ini yang menyenangkan saya. Itu kata-kata saya yang menarik buat dalam buku ini. Kemudian ini ada anak-anak ya, beberapa pembelajaran di sini banyak sekali yang menerangkan bahwa pembelajaran di SMP 4 Ngampra tidak kalah dengan dengan sekolah-sekolah lain. Bu Lia, tadi tahun berapa buku yang terakhir tadi? Tahun 2000? Tahun 2020. Yang rekam jejak itu. Nah, di tahun 2020 Ibu menerbitkan karya lagi ya? Masih ada karya lagi. Tentang apa tuh Bu? Tentang ini seputar pandemi ya. Pada waktu itu kita lagi pandemi ya. Benar. Waktu itu kan kita pandemi di Indonesia itu dari Maret ya 2020, dan Bu Lia itu langsung punya ide. Kalau yang lain itu mungkin menyikapi pandemi dengan negatif, dengan apa, justru Bu Lia memanfaatkan situasi ini tidak dengan pesimis ya Bu ya. Justru dari situ, dari pandemi ini ternyata ada peluang ya Bu ya, peluang Ibu untuk berkarya betul ya. Itulah bedanya Bu Lia mungkin dengan banyak mungkin dari kita gitu ya. Ibu bisa melihat peluang di berbagai kondisi apapun itu ya, termasuk kondisi kita kemarin. Ya silakan Bu Lia, yang mana Bu Lia bukunya Bu? Ini bukunya yang kemarin karena saya kemarin ini baru ya, kemarin itu ada kegiatan di Jawa Barat. Di situ penghargaan buku ini buku yang saya ajukan, yaitu pengelolaan kegiatan kokurikuler di tengah pandemi. Jadi walaupun pandemi sebenarnya kita itu melakukan kegiatan kokurikuler. Jadi untuk mendalami materi-materi yang ada di pembelajaran tersebut. Jadi walaupun pandemi, guru-guru itu di sini kan Bu, waktu di SMP 4 Ngampra cerita tentang kegiatan kokurikulernya. Ini sebagian dari pembelajaran saya sebagian. Jadi ini untuk memahami materi-materi pembelajaran saya, maka diperdalam di kokurikuler itu.
Nah, di tahun 2021 tentunya Ibu pasti menghasilkan karya kan? Yang mana Bu, bukunya Bu tentang apa ya? Ini nih, Yang terbaru. Merdeka Belajar dan ini menebar virus ekoliterasi. Iya. Berarti di 2021 ini Ibu menghasilkan 2 karya ini ya Bu ya? Iya, dua karya ini. Iya. Yang pertama tentang Merdeka Belajar di pandemi COVID-19 ya, di masa pandemi. Ya Bu. Ini Lalu mengesankan buat saya menulisnya karena pada waktu pandemi ternyata anak-anak itu harus di satu sisi pembelajarannya difokuskan kepada bagaimana membangun harmoni siswa dengan orang tua yang pada waktu itu memang penting membangun harmonis orang tua dan siswa supaya ada pembimbingan dari pada orang saat tua. mereka belajar di rumah. Iya, jadi harus dibentuk dulu harmonisasi pembelajaran. Maka di sini saya jadikan orang tua itu sebagai narasumber mereka. Gitu, ya. Jadi pada saat pembelajaran di masa pandemi tidak hanya dibimbing oleh guru dari jarak jauh, tetapi orang tua juga ikut berkontribusi pada saat mereka belajar. Tetapi saya masukkan ke kegiatan sumber pembelajaran salah satunya dari orang tua itu. Itu. Kemudian ini saya melihat bahwa ternyata keragaman budaya di Indonesia itu ternyata kaya dan bisa dijadikan potensi mereka untuk menggali kewirausahaan dari situ. Ini judulnya menggali potensi entrepreneurship melalui materi pluralitas masyarakat Indonesia. Ya Bu, ini Bu, saya dapat bocoran. Ada piagam yang baru saja mau dikasih ke Ibu, ya. Tapi lewat saya ya Bu ya, ini ada piagam penghargaan dari Nyala Indonesia sebagai pembina literasi sekolah. Alhamdulillah. Ya, ini Bu. Iya. Oh iya ini. Gimana Bu itu kegiatannya? Gimana Bu? Kegiatan pada waktu membina anak-anak di sekolah. Jadi siswa-siswa menulis cerpen 50 siswa kemudian dibukukan. Jadi kami MOU dengan Nyala Indonesia untuk menerbitkan buku ini dan melakukan kegiatan-kegiatan literasi. Dan melibatkan anak-anak yang ini tingkatnya apa Bu? Apa tingkat kabupaten kah atau provinsi atau apa? Ini tingkat nasional Bu. Wah. Alhamdulillah. 50 siswa 50 di siswa SMP Negeri 4 Ngamprak. ya menulis cerpen. Menulis cerpen. Ternyata mereka punya potensi Potensi itu. menulis Bu. Ini juga Bu ada guru aktif literasi masih dari Nyala Indonesia. Iya, ini ya karena saya membimbing anak-anak tersebut beserta rekan-rekan guru di sini dan anak-anak mengikuti kegiatan literasi, jadi kami mungkin ada penghargaan seperti ini. Mungkin guru lain juga dapat seperti ini, gitu ya. Baik Bu, Ibu kan sudah banyak menulis buku tentang siswa, tentang pembelajaran, gurunya juga, tentang organisasi tentunya di sekolah ya. Ada nggak tips bagi kami guru ataupun untuk siswa bagaimana supaya kita tetap produktif apapun yang sedang kita jalani? Apalagi kan Ibu sekarang sedang ada kegiatan lain juga ya Bu ya. Apa kegiatan Ibu sekarang yang saat ini? Saya sekarang kegiatannya sebagai guru penggerak. Guru penggerak. Dan itu Bu, sedang sibuk dengan kegiatan calon kepala sekolah juga ya Bu ya. Tips Ibu apa Bu untuk kami guru dan siswa-siswa juga agar tetap produktif gitu di masa pandemi, khususnya jika ingin menulis buku seperti itu? Ya, saya tidak ada tips khusus sih untuk menjadi guru kreatif produktif seperti itu, tidak ada. Saya hanya memanfaatkan waktu, saya ingin bermanfaat untuk orang banyak. Ketika saya menulis, saya itu berpikir bahwa ide-ide saya bisa dituangkan melalui buku-buku ini. Kemudian orang lain bisa membaca ide dan manfaat dari buku saya. Itu saja sih saya. Harapan Ibu apa untuk apakah untuk pendidikan secara luas atau khususnya untuk sekolah ini? Selanjutnya gimana Bu harapan Ibu?
Semoga saya bisa memotivasi guru yang lain untuk menulis buku-buku dan bisa menulis tulisannya bisa bermanfaat gitu untuk orang lain. Ya, baik. Bu Lia, terima kasih sekali loh ini. Kita sudah berbincang-bincang selama ini menguak hasil karya ibu, menguak produktivitas ibu selama ini, bagaimana concern ke sekolah, ke pendidikan, seperti itu ya. Alhamdulillahirobbilalamin, ibu sudah mau membuka diri dan tentunya bermanfaat juga untuk kita ya, guru, siswa juga. Semoga semangat dari Bu Lia ini meningkatkan semangat literasi kita juga. Di tengah kesibukan Bu Lia, di tengah aktivitas Bu Lia yang begitu padat, di tengah Bu Lia yang jauh-jauh dari Bandung, kota Bandung ke Bandung Barat yang perjalanannya itu 2 jam ya Bu ya. 2 jam. Dan tidak pakai motor ya Bu ya. Tidak pakai motor, Bu Lia tetap semangat ke sekolah. Wah, ternyata begitu banyak karya yang Ibu Lia hasilkan ya, baik itu sebelum pandemi dan pada saat pandemi seperti ini. Yang ternyata dari sekolah seperti SMP Negeri 4 Ngantra ini yang jauh dari perkotaan, bahkan beberapa bilang sekolah di atas awan Bu, karena kita ini lihat sendiri ya keadaannya seperti ini dan jauh juga dari pemukiman ya. Mungkin orang melihatnya terpencil, ternyata ada ibu yang produktif sekali ya untuk bidang pendidikan, baik itu literasi maupun pembelajaran saat di sekolah ya. Semoga bincang-bincang kita kali ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain. Terima kasih. Sampai jumpa dengan ya. Sampai jumpa untuk podcast berikutnya. Dah.